زين الله يا رمضان زين الله يا رمضان بالقبول والغفران زين يا رمضان زين الله يا رمضان يا رمضان بالقبول والغفران استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة لجل الله تعالى إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين والسابقين الأكرمين وجميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وعلى بقية الصحابة والقرابة ورسول الله أجمعين ثم إذا رجعوا إلى ميدان الروانية وأهل المسلمين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين بالمخلصين وجميع الملائكة المقربين وإلى الأربعة المجتهدين ونسأل الله سبحانه وتعالى في الدين وإلى رزق الشام والعبادة الموضوع الحمدان وإلى الشيخ العربي وثم إلى رزق الهادي القدوس وإلى ثم إلى ثم إلى ونسأل الله سبحانه وتعالى مقتصدين إليه ثم إلى وإلى وإلى ربي أبي حسن المكرم الحسن وإلى ربي المسلم وإلى أرواحه سنة ولا بسرنا جامعة الشيخ غفر الله لهم اللهم شهد لا إله إلا هو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا sudah yang saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanniful kitab rahimahullah taala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wal barakati wa birrumi wa tasrari wa madadi amin ya Allah rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min rahmatika ya rabbal alamin. Amanah itu tulisan. Berapa? Jamban sana hadir bagian bekas cari naik turun kan? Tadi kan? Ternyata kamu gereja itu lagi kecil, penuh susahnya kita sendiri. Terus dulu kamar mandi, wih sampah. Sekarang kan lagi musim demam berdarah, dia tahu disebut. Sudah banyak orang di wilayah dekat kita juga sudah banyak yang meninggal. Di Jakarta malah ada darurat, nggak boleh keluar pakai kaos, harus pakai tangan panjang, celana panjang. Maka jaga kebersihan di sini teh. Biarin siapa yang menyapa, siapa yang jorok, biarin yang bersih berarti kita dapat pahala kan karena Allah bina Islam itu bersih tuh bangkitkan kesadaran kita. Kalau melihat sampah kotoran di mana aja, nggak usah dulu lah. Habis gue sampah macanakan, tangan cuci kotor tidak dicuci, kotor tidak dicuci, harus supaya bersih. Jadi supaya nyaman, supaya kita tenang dan supaya kita sehat. Kalau kita sakit kan yang rasain kita, bukan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iltijamu makruhun wa huwa ikhrajud damil qafi wa sababu karahatihi li'annahu yurithu ad-dha'fa wa khurujan min khilafi ma yaqulu bi fitrihi. Ini ada bahasa Jepang. Lawan eta mereka bisa mengukur
Al-itijamu utawi bekam iku makruhun kang den makruhaken wa wala utawi itijam jadi banget ya iku ikhraju dami metu akan getih al-fasidi kang kotor mengeluarkan darah kotor wasababu karohatihi lan utawi sabab makruhe ihtijab li'annahu krono satune ihtijab iku yuritu ngawarisi ihtijab ad-do'fa ing apes lemah apesnya lemah wa khurujan lan krono metu min khilafiman saking mulayane wong naon min khilafiman saking mulayane wong yang kudu kamucap bibitri kalawan batale sahur naon suka dia cingit wa yakrohu lan makruh aidon kalimani opo taduku tadawu opo taduku nyicipi opo tadawu to'ami opo tadawu to'ami nyicipi papanganan wae ono opo lene kata pun ya kali pilihnya lagi ya tanya kah sok kalau kapan sok opo tadung kuto amin nyicipi papanganan di dunia hajatin kalawat orang rumah hajat wayak ruhulan makro aidon harimadi opo syamu riyahi ngamuk piro-piro naon lagi opo syamu riyahi ngamuk piro-piro wawangian wanahnya lan umpamane riyahin wawangian minal uturati saking piro-piro minyak wangi minal uturati saking piro-piro minyak wangi iya nek cunek ya An Ali karamallahu wajhah kata saking Sayyidina Ali karamallahu wajhah qala nyarios kunu ana sira kabeh li qabulil amali mari katerimane amal iku asyadda luwih nemen apane ihtimama saking arah-arah perhatian minkum saking sira kabeh bil amali kalawan amal alam tasma'u ana to ora ngarungu sira kabeh Allah Ta'ala in Allah Ta'ala yaqulu halidauhi Allah innama yataqabbalullahu minal muttaqin innama yataqabbalu pastine bakal nerima sapa Allah Gusti Allah
minal muttaqina saking pira-pira wong kang takwa. Wa qala lan yariya sapa syekh sapa Fudalah rahimahullah law alimtu lamun waru ingsun anna Allah insakuni Allah Ta'ala iku yang baru bakal narima ya Allah minni saking ingsun mithqala khardalatin umpama biji sawi mithqala khardalatin umpama biji sawi lakana maka yang diono ya mithqal iku ahabba lewi mikademen iku ahabba lewi mikademen ilaya maring ingsun minad dunya saking dunya wa malakan pihak tetap ing dalam dunia lianna Allah Ta'ala karena sakuni Allah Ta'ala iku yang kudu nyarion ngadawu ya Allah innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin innama yataqabbalu pastine bakal nerima sapa Allah minal muttaqina saking pira-pira wong kang takwa. Kila dan mengucapkan memposting dan mengucapkan wa kanu lan ono ya muslimun iku yad'una doa ya muslim Allah Gusti Allah sitata ashhurin dalam bulan an yuballighu iyaka naka'akun muslim an yuballighu iyaka naka'akun muslim Ramadan ing bulan Ramadan. Tuma yad'una maka kari-kari doa ya muslim sita tasyurin ing dalam bulan ayat taqabbalahu ing tanarima ya Ramadan ayat taqabbalahu ing tanarima ing Ramadan minhum sanging muslim wa kana lanono tobat-tobaduhum saware muslim tobaduhum saware muslim ya ulama wa kana lanono tobaduhum saware ulama iku yazanu susah ya ba'duhum min yaumil aidi saking dinane atau saking dinane raya bayu qala maka den ucapaken lahum marifatuhum innahu satune yaumul id iku yaumus surur dinane bunga Faya qulu maka nyarios ibaduhum na'amini walakin maulaya tetapi na berdoro ingsun Allah tetapi na berdoro ingsun iku amaroni marenda ingsun iku amaroni marenda ya maulaya ingsun biamalin kalawan amal la adrika kolawan roh ingsun aku bilahu konotona bima ya maulaya ing amal minni saking ingsun aku bilahu konotona bima ya maulaya ing amal minni saking ingsun awal dahu atau nolak ya maulaya ing amal alaya ing atas ingsun wapat kufri jalan teman-teman dan mertu aku Ibnu Hibban tapi saking riwayat Ibnu Hibban radhiyallahu anhu sakune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku soida munggah
ya kanjeng Nabi al-mimbar al-mimbar faqala maka nyarios ya kanjeng Nabi amin 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 teriosan amin tilu kali amin moga-moga ibadanan Tuhan doa insun amin moga-moga ibadanan Tuhan doa insun amin moga-moga ibadanan Tuhan doa insun amin teh isim fiil amar hukumna mabni lantaran nyerupaan huruf dina segi niabah atau istimal daripada amal tabatur yang manehna mun diamalkeun amin atau karena ini maknanya makna amal tapi tidak menerima ciri fiil amal, tidak menerima nun taukid, tidak ada tempat nun taukid. Wal amru lam yaqulin nuni ma'al was. Oh gitunya. Fasuila makaden takon andalika saking mengkono qawlu amin. Fasuila makaden takon opo andalika saking mengkono qawlu amin. Faqala maka awalar kanjeng Nabi inna Jibril asatuna Jibril abi kuatani wastaka Jibril ingsun. Faqala maka nyarios Jibril man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar. A'udzubillahi min dzalik. Ini masih dilaksanakan. Amin. Man adraka man utawi sapa iku adraka nemu iman syahra Ramadan bulan Ramadan wa lam yughfar lan ora den ampura lahu mariman. Lam walam yungkarlan ora den ampura walau mariman pada kholaman kamanjing yeman annara ing neraka fa'abadahu maka ngadohakeun iman abadahu maka ngadohakeun iman sapa Gusti Allah kul ngucap sira amin amin. Fakultu maka ucap insun amin amin. Wa man adraka lan utawi sahabat lan utawi sapa ing adraka kang nemu yeman abawahi bapak loro iman ing bapak loro ing wong tuwa abawahi ing wong tuwa iman au ahadahuma atau salah sawiji iman falam yabirrohuma Hai mana tadi? Salam ya dirrohma. Biasa. Biasa tak? Salam ya dirrohma. Maka orang berbakti yang atas alam ya birrohu orang berbakti yeman abawai salah satunya maka mati yeman pada malam maka mati yeman an-nara ing neraka fa'adahu maka ngadohi iman sopo Gusti Allah bukan lorena apa dole amin itu salah sopo Gusti Allah ucap surah amin dapat amin fakul maka ucap insun amin wa man lan utawi sopo ibu dukir dan sebut sirah Iku dukir dan sebut sirah indahu dalam sanjing iman Fala nusalli maka orang maca sholawat iman alaika ing atas sirah
famata mangkama yasiman pada kolam mangkama yasiman anara ing neraka ada muka ngadohi iman itu maksudnya maka ngadohi iman sapa Gusti Allah kul ucapkan kudu ngucap sira amin ing lapan amin fakul tu maka ucap sun amin ing lapan amin wa fi khabar Ibnu Huzaimah lan iku dalam riwayat Ibnu Huzaimah radhiyallahu anhu wa tawi sapa kufator buka yasiman atau patoro ambat alat kelirman sohiban di puasa karena maka ono ya afya tafkir karena maka ono ya tafkir masdar mina faktor iku ikon merdeka minana saking neraka wa man utai sopong iku hoppa panginteng-inteng yaman amam luki saking benda oh budak salah paham jelas apa budak nyenteng akan meringankan tidak memberatkan amam lukihi mari budak eman karena maka ono ya tahfir iku lahum marimat iku ikon kemerdekaan kebebasan minan nari saking neraka wabilan ing dalam khobar Ibnu Huzaimah aidon kali-kali istaksaru bihi man khoslat min khoslatain turduna bihima rabbakum wa khoslatain lakina lakum anha baca
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kembali dijelaskan tentang rumusan-rumusan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, di mana Imam Ghazali sudah membuat satu pemetaan bulan Ramadan terjadinya Lailatul Qadar. Kalau bulan Ramadan diawali di hari Minggu atau hari Rabu, maka bulan Lailatul Qadar terjadi insya Allah terjadi di malam 29. Kalau seandainya bulan puasa diawali di hari Senin, maka Lailatul Qadar insya Allah akan terjadi di tanggal 27. Dan kalau bulan Ramadan diawali di hari Kamis, maka Lailatul Qadar insya Allah terjadi di malam 25. Dan kalau bulan Ramadan diawali di hari Sabtu, maka kemungkinan besar insya Allah akan terjadi di malam 23. Ini pemetaan sudah disaksikan oleh para ulama, hampir mendekati kebenaran. Hakikat kebenaran itu milik Allah, hampir mendekati kebenaran karena banyak yang mendapatkan Lailatul Qadar mengikuti rumusan-rumusan dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Tapi karena Selasa tidak disebut, gaya Selasanya. Karena Selasa tidak disebut, maka kita mengikuti metode yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i itu menjelaskan wa arjah, lebih diharapkan kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21 atau 23. Jadi kalau tidak di 21 maka 23. Kalau tidak di 23 maka di 21. Itu menurut yang kaidah dari Imam Syafi'i yang sangat diharapkan. Sering terjadi mungkin Imam Syafi'i sering menemukan Lailatul Qadar di malam-malam tersebut. Al-ihtijamu makruhun, ngebekak keluar darah makruh. Mungkin kebalika puasanya, kebalika puasa. Nah, naon al-ihtijam teh? Ihtijam teh ikhraju damil fasid, mengeluarkan darah kotoran yang ada di badan, yang ada di dalam tubuh agar tubuh kita sehat. Wasababu karohati pangna ihtijam, pangna ngebekam dihukumi makruh li'annahu yuridu do'pak. Mungkin di bulan puasa ya, li'annahu yuridu do'pak, karena akan membuat kita lemah karena sudah keluar darah. Orang kalau keluar darah itu kan lemas. Maka wanita itu kalau keluar darah itu kadang kalau lagi head lemas, bawaannya ambok-ambokan terus. Nah, gitu ya. Karena memang ya, gitu psikisnya terganggu karena kurangnya darah. Wa khurujnya min khilafi ma yaqulu bi fitri. Jadi terkait orang yang berpuasa, bagaimana hukumnya lagi puasa dibekap? Menurut qaul mu'tamad makruh hukumnya. Dan juga khuruj anil khilaf itu kan mustahab. Keluar karena ada orang yang mengatakan kalau orang lagi puasa dibekap maka puasanya jadi batal. Wa yaqrahu aidan tadawuku ta'am biduni hajat, nyicipan ketuangan, nyobain makanan itu tanpa hajat makruh. Nyobain makanan lagi lewat padahal bukan bagian fikir, kayak enak, cobain makruh walaupun tidak ditelan, hanya dikecap di lidah. Indra itu kan, lidah itu kan indra pemisah enak atau tidak, kurang apa. Sampai di lidah aja terus dibuang lagi. Jangan habis nyobain enak cuma ditelan, habis nyobain disimpan di lidah dibuang lah, jangan kumur lagi kalau nyayur rendang. Yuk nyobainnya gimana kalau nyobainnya sepiring? Nah, itu mah bukan nyobain, lapar sepiring. Atau sesendok, wah itu mah komo, itu mah ayam. Makruh juga hukumnya. Jadi kalau tidak ada keberpihakan lain masak, kalau orang masak di rumah penting.
bagi seorang koki menjaga kualitas makanan, karena makanan itu kan sangat penting terkait dengan kesehatan tubuh, ya perlu dicoba. Kayak racunan ke, ngomong racunan sih hilang modal. Wayakrohu aidan samur yahid wa nahwiha minal uturat. Makruh di berpuasa sambil sesekitar hari Jumat ayeuna pada sholat Jumat makruh minyak wangi. Kalau berlebihan ya, tapi kalau untuk menjaga bau badan, kalau minyak wangi bau kesian nanti di samping kita takut muntah. Lagi puasa berbahaya pakai minyak wangi apa? Kalau memang hanya sunnah itu kalimat lagi puasa mah tunda dulu. Jadi makruh bulan puasa pakai minyak. An Ali kalau Allah wajah walakum likumul amal asyaddah jimaman minkum bil amal. Hendaknya dalam hal urusan beribadah, dalam urusan beramal, kita harus lebih menekankan, lebih memperhatikan, lebih memfokuskan amal-amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Kalau kita mau sholat terlebih dahulu harus wudhu kita betul apa salah, niatnya bagaimana. Ketika kita niat di wudhu pas berbarengan dengan membasuh muka, jangan niat sebelum membasuh muka atau niat setelah membasuh muka baru niat dulu, nggak sah dulunya. Jadi ketika kita membawa air ke muka bersamaan dengan air jatuh di atas wajah kita, disitulah hati kita mengatakan saya niat melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi durasinya yang pendek aja. Kalau itu panjang kan, dan lebih aman ini. Saya niat melaksanakan fardhu wudhu kan Allah. Nawaitu fardhul wudhu lillahi ta'ala apa? Jadi tidak akan ada subhat kesamaran yang dikhawatirkan. Seandainya kita ragu, kita punya wudhu ragu juga, wudhu lagi aja. Niat wudhunya nawaitu wudhu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Niat wudhu menghilangkan hadas kecil, padahal dia tidak batal wudhu. Tapi niatnya menghilangkan hadas, padahal tidak punya wudhu. Kan jadi terwudhu itu. Maka yang bagus, yang aman niatnya fardhul wudhu. Jadi tajdidul wudhu kena kita bisa. Tajdidul wudhu bisa. Aku niatkan tajdidul wudhu padahal batal. Terjadi, maka mu'amallah niat nawaitu fardhul wudhu lillahi ta'ala. Nah itu berbarengan dengan sampainya air di wajah. Harus diperhatikan benar dari wudhu. Imam Zainal Abidin As-Sajjad itu kalau mau berwudhu dia bergetar, mukanya memerah karena ada rasa haibah segan, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh jemurannya. Imam Zainal Abidin model kita lah, mau bertemu dengan orang kaya, mau bertemu dengan pejabat, mau bertemu dengan sang jenderal, mau bertemu dengan orang yang punya pangkat. Itu kan mau masuk ke rumahnya sungkan, kita malu, takut, apalagi orang negara. Atau mungkin ada laki-laki yang ingin melamar perempuan, mertuanya galak, wah, getar mantan ngomongnya. Nah, Imam Zainal Abidin itu seperti itu. Ketika ingin berwudhu itu bergetar. Kalau sedang sholat sujudnya sangat panjang, maka disebut as-sajjad. Pernah di suatu ketika beliau sedang sholat, itu masjidnya kebakar. Saking musuhnya sholat, dia tidak merasakan ada api di sekitarnya. Padahal orang yang di luar itu sudah teriak, ya benar Rasul, ya benar Rasul, benar, ayo sujud, sudah sujud, terasa. Ayo berapa kan boro-boro itu bulungin oke terproses, bulungin oke luas, maka kersolatnya mungkin kena juri, siut kena juri, ketika tos Allahu Akbar. Semua hilang,
yang fokus hanya Allah. Caranya bagaimana kalau kita untuk ke situ? Untuk sementara pikirkan apa yang kita bacakan. Jadi lidah kita membaca, hati kita memikirkan apa yang kita baca. Mikirin lama juga gak apa-apa daripada gak fokus. Daripada mikirin utang, daripada mikirin yang gak karuan. Ini mikiran Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa sih gabungkan mulut membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati pikiran mengartikan dengan nama Allah. Simpan di hati juga bisa. Tapi kalau menurut Imam Haddad, ya cara khusus dalam berzikir itu ucapan, pikiran dan hati itu sama yang diucapkan. Apa yang diucapkan di mulut itu juga yang berjalan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di hati kayak gitu. Pikiran memperhatikan, kuping mendengarkan, jadi kan fokus. Kadang-kadang orang lagi mikir apa sih yang membuat dia mikir baca hati ketalan. Matanya sambil la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Kenapa? Karena hatinya kosong. Hatinya kosong. Kalau kita mau khusyuk, jangan memikirkan. Lidah kita membaca apa yang kita baca, hati kita pun membaca apa yang kita baca, pikiran kita fokus untuk mengarahkan telinga mendengarkan apa yang kita baca, maka tidak akan ada kesal. Ada orang baca maulid sumpah, biasanya kalau baca maulid yang lain baca kita dengerin. Itu kalau pikirannya fokus dia tidak akan jenuh. Tapi kalau jenuh ya gitu. Ayah ramai diorek, apa diorek segala macam. Mun ayah sama bicara sama terus. Dulu ketika baca Alhamdulillah qawmil sultan wal wali Quran baca fokus bacanya. Apa yang dibaca itulah yang di hati. Lalu pikiran kita mengarahkan telinga supaya mendengarkan apa yang dibacakan oleh kita. Maka kita tidak akan dibawa mual kita baca hati, baca zikir, baca maulid yang panjang. Itu kalau kita baca lidah membaca, pikiran mengarahkan kuping untuk mendengarkan, hati juga mengikuti apa yang dibaca oleh kita. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Tidak akan malu walaupun batu-batu itu. La ilaha illallah la syarika lahu subhanallah walhamdulillah. Maka tidak akan mendapatkan keajaiban. Angger kene we kudu didoge adil. Komo dicepet batu, komo kubedok. Kudu didoge karasa kene. Tapi lamun fokus bagi kita insyaallah. Aman insyaallah. Coba puasa. Apa cobaan baca nanti? Si fokus setiap baca, tadi pikiran mengarahkan kuping untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh lisan, hati mengikuti apa yang dibaca oleh lisan. Amalin 40 hari baca lebih yang khusus. Udah gitu datang jalan-jalan ke kebun binatang kalau 40 hari. Terus masuk ke kandang macan sambil baca lebih. Insya Allah modal tidak. Hari tidak hanya bacaan apapun, zikir apapun, baca Quran itu kalau semua fungsi otak anggotanya difungsikan maka tidak akan ada kesempatan kelamun, mahulem, kok zikir tapi kelamun. Berarti hatinya goblok, hatinya tidak hadir, hatinya tidak hudur. Maka itu kemana ke pikiran. Mulut-mulut pikiran kemana-mana persis juga dalam mabuk. Dia dalam mabuk dan warnati dengan apa yang dia mau keluar. Betul gitu. Model kemarin kayak kasus tabrakan di tol Jakarta hari berapa melibatkan berapa mobil. Wah, diinterogasi ke polisi. Kenapa? Nanti saya bayar semuanya itu mobil yang tabrak, yang luka dan saya urus. Makan di warung itu bayar. Senada adalah kawan itu mereka mabuk katanya mabuk, tidak mengerti apa yang diucapkan.
Usahakan ketika kita mengucapkan sesuatu itu harus fokus semuanya. Insya Allah akan ada ta'atur fil qalbi, akan membekas dalam hati kita, membekas dalam diri kita. Kenapa kita ketika sedang ibadah berbuat kebaikan harus difokuskan kulul amal asyaddah timaman min kulil amal? Sebab kata Sayyidina Ali, alam asma'ullah ta'ala yaqul, apakah kau tidak pernah mendengar Allah berfirman, di mana Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa saja. Perhatikan dengan diri kamu, kalau belum khusyuk dalam ibadah, bercanda dalam ibadah, belum menganggap penting ketika ibadah, apakah kau termasuk golongan orang yang bertakwa? Tentu bukan. Orang yang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada haibah segan di Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berani bercanda, dia tidak akan berani menganggap enteng, dia tidak akan berani menganggap hal-hal yang sepele. Orang yang bertakwa. Sehingga waqala Fudalah, Syekh Fudalah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, lau alimtu anna Allah ta'ala yataqabbalu minni mithqala dzarrah, mithqala khardal, lakana ahabba ilayya minad dunya wa ma biha. Lau alimtu, kalau seandainya saya tahu, anna Allah ta'ala yataqabbalu minni, Allah akan menerima dariku mithqala khardalatin, dari amal walaupun hanya sekecil biji sawi. Kalau saja aku mengetahui ada amalanku walaupun kecil yang diterima oleh Allah, kalau ada amalanku walaupun sedikit amalanku yang diterima oleh Allah, maka kata Syekh Fudalah rahimahullah, lakana ahabba ilayya minad dunya, itu lebih aku cintai daripada orang memberikan dunia kepadaku. Seumpama amal kita diterima oleh Allah, lalu orang lain tahu dia punya harta miliaran, dia punya mobil banyak, punya jabatan, lalu dikasih ke kita untuk ditukarkan amal kita yang diterima oleh Allah supaya menjadi miliknya, tidak akan berguna, ditolak orang. Berharga ini amal anu diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi kan yang jadi persoalan, kita tidak tahu amal kita yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Maka kata Sayyidina Ali, asyaddah timaman, harus benar-benar fokus, mentingkan, jangan dianggap remeh ketika sedang ibadah. Ta'lim, ngaji, baca Quran, sholawatan, itu harus fokus agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah akan menerima amal-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kila wa qad yad'unallaha sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan malam Senin beres ya ini. Kemungkinan malam Rabu mulai libur, sudah libur Selasa, Jadi malam Rabu sudah tidak ada kegiatan. Terakhir Rabu subuh mungkin. Jadi nanti pada tarawih kita ngadain khotamah kubro Al-Quran 40 hataman. Jadi 40 hataman tinggal dibagi berapa orang, nanti sampai 40 kali hatam, gak ada acara apa lagi, gak ada acara ceramah, udah sering diceramahin, udah gak ada acara impian-impian, gak ada. Untuk libur, jadi kita fokus ibadah saja. Nanti pada tarawih, insya Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah. Malam Rabu kita baca Al-Quran khotaman 40 kali khotam. Satu untuk keberkahan kita semua, untuk keberkahan orang tua kita, untuk keberkahan guru-guru kita, dan untuk keberkahan bangsa Indonesia. Juga termasuk kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana.
Mudah-mudahan pesantren Jamaahul Qawi dijadikan pesantren yang berkah, yang maslahat, yang manfaat buat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kalian yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan kenikmatan di alam kubur, yang belum meninggal dimudahkan rezekinya, yang sakit seperti orang tua sahabat kita Najhan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi bangsa kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Rabu nanti kita khataman kubro 40 hatam, 40 kali hatam baca Al-Quran, tinggal nanti dibagi-bagi saja. Beres, balik lagi, beres, balik lagi. Kalau sekali baca selama 4 kali hatam, berarti cuma 10 kali balik. Dikit, tinggal itu mungkin bisa kurang. Kita fokus karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, dan ibadah yang paling utama adalah baca Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah bermimpi bertemu Allah. Imam Ahmad syarat jangankan ketemu Allah, ketemu Rasulullah syaratnya berat. Jangan ada orang biasa ngaku-ngaku mimpi ketemu Allah. Allah sudah puas, sudah dia magelor, yakin 1000% dia magelor. Mulai jelma aku pernah ngikut ketemu Allah, Allah teh kieu, Allah teh cahaya, wah jelma gelor itu. Terus Allah mah bisa disifati. Laisa kamitslihi syai'un. Imam Ahmad itu pernah mimpi bertemu Allah dalam kitab Jauharul Uluhiyah. Sering. Nah kebetulan karena beliau seorang ulama yang faqih, seorang ulama yang pintar, bertahid dan ingin memberikan kemudahan kepada umat Rasul, umat Islam, beliau bertanya, ya Rabb, ma yataqarrabu bi ayyi sayyid yataqarrabu ilaika al-mutaqarribun. Apa sih amalan yang bisa dijadikan taqarrub, orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu? Ibadah apa sih yang paling kau sukai, yang paling kau cintai? Maka Allah berfirman kepada Imam Ahmad, bi tilawati kalami Ahmad, dengan membaca kalamku yakni Al-Qur'an. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, ini kabar gembira untuk kemudahan bagi kita. Lalu bertanya lagi, ya Rabb, dipahmin ambi ghairi fahmin. Nah baca Al-Quran teh kudu paham atau asal baca Al-Quran we? Kata asal Allah, dipahmin au diberi pahmin, bade ngarti arti Al-Quran atau tetap paling diberikan cinta ku Allah Subhanahu. Rek ngarti baca Al-Quran tetap diberikan cinta ku Allah, tapi tetap harus baca harus sesuai Al-Quran. Ya, ibadah habis saya baca Al-Quran masih acak-acakan dan itu masih yang penting belajar. Baca Al-Quran jangan lepas, belajar jangan lepas, baca Al-Quran jangan lepas. Walaupun masih tak tektok dan derdor, yang penting jangan berhenti belajar, insya Allah dia pulang dan tetap menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan sekali lagi mudah-mudahan berkah Al-Quran saya di tempat yang Al-Qawi ini menjadi tempat yang berkah, menjadi tempat yang maslahat, menjadi tempat yang nyaman buat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Insyaallah malam di Rabu subuh kayaknya udah selesai. Mungkin kita ngaca yang lain, mudah-mudahan tinggal dipahami saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, والغفران سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران